Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disimak ya guys. Secara etimologi, bimbingan berasal dari kata guidance yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun atau membantu. Secara terminologi, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungan secara positif sehingga mencari kehidupan yang bahagia baik secara personal maupun sosial. Seiring berjalannya waktu, istilah penyuluhan berubah menjadi konseling. Jadi penyuluhan ini bisa disebut sebagai konseling. Penyuluhan merupakan proses interaksi antara konselor dengan klien atau konseli baik secara langsung, yaitu tatap muka atau tidak langsung, melalui media sosial atau telepon dalam rangka membantu klien mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialaminya berbasis teori. Bimbingan dan konseling merupakan istilah yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Sebab keduanya sama-sama upaya memberi bantuan bagi individu dalam menghadapi problem kehidupan. Bimbingan menitik beratkan pada segi preventif atau pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Sedangkan konseling cuman menitik beratkan pada segi kuratif atau perbaikan. Jadi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah ini terwujud dalam program BK. Kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Menurut Totok Santoso dalam bukunya yang berjudul Layanan dalam Memberikan Bimbingan Belajar, kegiatan bimbingan berupa yang pertama yaitu bimbingan secara kelompok, yaitu pelajaran bimbingan atau grup guidance class, sekelompok diskusi dan lain-lain, seperti cara memilih jurusan, cara bergaul, pendewasaan diri maupun hubungan dengan orang tua. Yang kedua yaitu bimbingan secara individu. Dapat berupa pemberian informasi, pemberian motivasi, dan nasihat kepada peserta didik. Dan yang ketiga yaitu konseling individu. Konseling individu ini merupakan usaha yang dilakukan pembimbing dalam rangka membantu memecahkan masalah peserta didik. Masalah ini tergolong berat sehingga dibutuhkan teori dalam penanganannya. Bimbingan dan konseling PAI adalah usaha pemberian bantuan kepada individu yang mengalami kesulitan lahiriah maupun batiniah agar yang bersangkutan mampu mengatasinya melalui kemampuan yang dimilikinya dari dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah orang dengan intelektual yang tinggi namun tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang cukup. Ketika ia tertimpa musibah, misalnya kehilangan orang yang dicintai, ia akan berlarut-larut dalam kesedihan, bisa stres, bahkan sampai depresi. Nah, berbeda dengan orang yang paham akan agama, tentu ia akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Ia yakin bahwasannya Allah tidak akan menimpakan suatu ujian melebihi batas kesanggupannya. Pada hakikatnya, bimbingan dan konseling PAI berorientasi pada ketentraman hidup, dunia, dan akhirat. Hal ini relevan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Dengan adanya bimbingan dan konseling PAI, generasi muda diharap mampu bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, serta agama dan bangsa. Yang pertama, pendekatan fitrah. Pendekatan ini memandang bahwasannya setiap individu berpotensi untuk sehat secara fisik dan mental, serta sembuh dari penyakit yang dideritanya. Yang kedua, pendekatan sa'adah mutawazinah.
Sa'adah atau kebahagiaan yang dimaksud Islam bukan saja yang terfokus pada dunia, melainkan juga akhirat kelak. Yang ketiga, pendekatan kemandirian. Konselor hendaknya membangkitkan rasa percaya diri klien agar ia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Konsep kemandirian dalam Islam tertuang dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sampai kaum tersebut yang mau merubah keadaan mereka. Yang terakhir, ada pendekatan keterbukaan. Konseling tidak akan berjalan secara maksimal apabila ada salah satu pihak atau kedua belah pihak ini tidak saling terbuka. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.